welcome back to my YouTube channel di Mera Nakesha Alfada. So di video kali ini Mera bakalan bikin video tentang hal yang mengerikan pada waktu Mera pergi ke pulau. Nama pulaunya itu Pulau Lemukutan. Jadi pada bulan Juli tanggal berapa ya? Pokoknya pada bulan Juli, tapi tanggalnya Mera lupa guys. Jadi Mera cuma kasih tahu bulan aja karena tanggalnya Mera lupa. Hal yang mengerikan itu bukan hal yang horor, misalnya hal yang kejadian hantu itu bukan guys, bukan. Salah besar, bukan cerita hantu gitu. Ceritanya itu begini guys. Kita mulai videonya. Oh ya, sebelum dimulai videonya jangan lupa untuk like, komen di bawah, share and subscribe. Ada adik Mera guys, Bilkis. Oke, mari kita mulai ke videonya. Let's get started. Kejadiannya itu ada 4 kejadian guys. Yuk kita langsung aja bikin cerita-cerita. Bukan bikin sih, nyeritain hal yang 4 mengerikan itu. Ini benar-benaran, bukan bohongan, oke? Ceritanya itu begini. Pas Mera pergi ke Pulau Lemukutan, Mera itu kan sehabis datang ke pulaunya itu, terus Mera langsung mandi kan. Nggak ada kolam renang sama sekali, tapi itu cuma ada pantai. Pantainya itu banyak batu-batu guys. Terus itu Mera mandi kan. Pas hari pertamanya itu nggak ada kejadian apa-apa ya. Ini Mera ginapnya cuma sehari aja guys. Jadi pas hari pertama itu nggak ada kejadian apa-apa. Tapi pas udah mau pulang yang hari kedua, pas udah mau pulang Mera cuma nginap tuh sehari aja guys. Tuh Mera mandi nih. Tiba-tiba itu ada salah satu keluarga Mera itu kakinya, jempol kakinya itu terkena bulu. Kalian tahu bulu apa? Ini maaf ya, sebelumnya Mera minta maaf kalau udah berkata jelek ya. Mera bukan ngatain orang, tapi ini nama bulunya itu bulu babi guys. Mengerikan. Namanya itu bulu babi guys. Bulu babi itu sejenis kayak suban gitu. Dia itu bulat atau enggak panjang gini, berdiri-diri gitu. Kalau kemarin sih Mera ketemunya yang bulat terus panjang gitu. Terus durinya itu tuh lancip, terus bulunya itu warna hitam. Nah itu tuh guys tajam banget. Kalau kita kena, katanya sih ya bisa terkena virus. Ada racunnya di dalam itunya tuh guys. Di dalam bulu babinya itu kalau kita terkena, tertusuk, dan kita bisa keracunan guys. Oh ya guys, maaf ya, ada orang lewat di sini kita. Maaf ya. Terus setelah itu, nah itu cerita pertama. Ini nggak tahu ada cerita 3 atau 4. Kita lihat aja. Terus hal yang kedua itu adalah pas Mera mau mandi juga nih. Ini kejadiannya sama pada hari itu yang oke guys, maaf ya, ada orang mau lewat guys. Ini ada nenek Mera mau ke atas, terus Bunda Mera mau lewat. Maaf ya, itu ada nenek Mera, maaf ya, maaf. Jadi sebenarnya Mera minta maaf dulu. Jadi hal yang kedua itu sama banget pas waktu terkena keluarga Mera, salah satu keluarga Mera itu terkena bulu babi guys. Nah itu sama banget kan, di sana itu kita mau mandi. Banyak bulu babi, terus banyak gelombangnya tuh kuat banget ya, kuat banget beneran. Tapi Mera pakai pelampung gitu guys. Mera mandi aja, kita nggak tahu apa-apa kan. Terus Mera mandi kan, di pinggir-pinggirannya tuh batunya tuh besar semua lagi guys. Udah Mera tetap mandi sama keluarga Mera semua tuh mandi. Setelah itu Mera itu kayak memutusin untuk pergi agak jauh dikit, tapi nggak terlalu jauh juga sih. Ini misalnya keluarga Mera tuh ini Mera ya gitu, segini dikit banget kan. Nah terus tuh tiba-tiba ada ombak yang besar, tapi Mera nggak tahu apa-apa. Terus Mera tetap mandi, dan ya Mera kan waktu mundur Mera untuk pala Mera tuh nggak kena batu guys. Kalau kena batu pala Mera udah pusing banget. Maaf ya guys, Bunda Mera lewat. Jadi pala Mera yang di sini tuh sakit banget guys, sampai kemarin sih, tapi sekarang udah hilang. Sini tuh benjol doh.
untung nggak berdarah. Akhirnya Merah langsung kasih obat sih. Untungnya Merah ada bawa zambuk. Di sini kenanya nih di sini nih. Langsung kena. Aduh, nangis dong Merah kan. Terus Merah nggak mandi lagi. Gitu deh. Ini cerita yang kedua. Terus yang ketiga, kayaknya ceritanya ini ada 3 aja. Terus yang ketiga, pas Merah udah kena itu, Merah itu kan itu pulangnya itu bukan naik berenang, itu bukan naik apa, tapi Merah naik kapal guys. Kapalnya nggak terlalu bagus banget sih. Nama kapalnya kita sebut itu Kelotok guys, Kelotok. Oke, namanya itu Kelotok. Maaf ya kalau ribet juga. Nah, jadi Merah pulangnya itu naik Kelotok. Ini ombaknya masih besar pada hari itu, sama-sama harinya guys. Ombaknya tuh besar banget, ombaknya besar banget, nggak bohong. Terus Merah kan melewati itu nih. Oh iya guys, hal yang mengerikan itu ada 4 ternyata. Nah, Merah mau naik ke kapalnya. Kapalnya kan di bawah laut, tapi Merah masih ada di jembatan di sini kan. Ini jembatan, terus kapalnya di bawah gini. Terus ombaknya besar, jadi kapalnya ya pastinya goyang-goyang gini kan, kayak mau tumbang ke sini. Nah, setelah itu Merah turun deh kan, turunnya itu serem banget guys. Kayak kita kalau belum pas kapalnya kan goyang-goyang sini. Kalau kapalnya ke sini ya pasti airnya ada di sini lah kan, nampak kalau kita loncat pas kapalnya ke sini ya kita bakal jatuh ke airnya. Terus dalam banget lagi guys. Oh ya, nenek Merah lewat lagi. Maaf ya, ini jadi nggak usah dibedain. Terus Merah itu lewat, akhirnya Merah turun ke kapalnya itu. Kalau udah turun diam aja. Merah pilih yang di depan. Pas Merah ngerasain rasa ombaknya itu beneran kuat banget deh. Jadi, nah lihat kan, jadi ombaknya itu bener-bener kuat guys. Merah takut banget kalau kapalnya itu kebalikan. Setelah kita turunnya udah selamat semua jalan lah kan, pastinya Kelotoknya itu jalan gitu kan. Terus jalannya itu lebih mengerikan guys, karena ombaknya makin besar. Tengah jalan tuh gini guys, kayak terus miring itu hampir pas di tengah-tengah pulau gitu guys. Di tengah pulau, maaf ya guys, benar Merah. Pas di tengah pulaunya itu, ini pulaunya. Terus kalau Merah kan udah turun. Nah, pas di tengah-tengah pantainya itu, gelombangnya itu kuat banget. Setelah itu hujan lagi guys. Itu semuanya panik semua guys pastinya. Merah itu hampir nangis loh guys. Kalau adik Merah yang pertama itu, dia itu nangis guys, karena Merah takut banget kan. Ceritanya itu takut banget. Setelah itu Merah turun, selamat. Setelah itu ini di sini ada di sini nih kan pulau, tengah-tengah sini di sini kan pulaunya di tengah-tengah laut, dan tiba-tiba hujan guys. Terus gelombangnya tuh besar banget guys. Jadi pada waktu di tengah-tengah laut itu, ini udah selesai sih cerita yang ketiga. Pas di tengah-tengah laut nih, Merah udah deg-degan banget, udah nangis. Tapi untungnya itu Merah bawa tidur aja, jadinya nggak tahu apa-apa guys. Jadi ini cerita yang keempat. Jadi cerita yang keempat itu gini, ini bagi Merah mengerikan sih. Pas di tengah-tengah laut itu, ini cerita yang keempat ya. Di tengah-tengah laut itu kan hujan. Terus tuh ada yang pembawa kapalnya, yang pembawa Kelotoknya itu keluar, digantiin sama anak buah yang satu. Yang satunya mana ya? Pokoknya nggak tahu deh. Nah, setelah itu tuh dia tahu kalau itu bakalan hujan. Tiba-tiba tuh Merah lihat dia ngadap ke atas ini, terus matanya merah dong, matanya merah banget sih. Terus tiba-tiba hujannya berhenti. Oh my god, itu emang mendeg-degan. Tadi ada kakak sepupu Merah. Jadi abang-abangnya yang membawa kapalnya itu nih, yang bawa kapalnya ini, dia ngeliat ke atas dan matanya merah dong. Nah, setelah itu untungnya kita itu selamat semua guys, selamat semua, nggak ada terjadi apapun. Nah, jadi kalau udah turun kan kita pergi lagi kan, mau balik ke rumah. Terus balik ke rumahnya itu jauh juga guys.
Jadi ya ini nih, sampai di rumah kita pada nyeritain om-om yang tadi yang matanya merah itu. Kata nenek merah, dia itu pakai ilmu guys, ilmu bawang namanya, bawang katanya sih, kayak dia ada bantuan jin gitu sih katanya, kata nenek merah. Jadi kalau biasa ada yang pakai, biasa ada yang nggak pakai. Jadi kalau yang pakai itu nanti pas di dunia akhirat dia bakalan masuk neraka guys. Kalau yang nggak pakai dia bakal masuk surga. Kalau dia banyak kesalahannya tapi dia nggak pakai itu, ya Mera juga nggak tahu. Pokoknya yang pakai ilmu itu di dunia akhirat itu bakal masuk neraka, kata nenek Mera sih ya guys. Mera nggak tahu apa-apa, ini cuma diceritain ya. Nah kata terus tuh om itu, misalnya kapal yang Mera naikin itu kebalik, oh nggak kebayang sih. Kalau kapalnya terbalik itu ya dia bakalan selamat karena dibantu oleh jin guys, oleh setannya itu yang masuk dalam tubuhnya. Begitu deh guys. Jadi Mera takut banget, yang Mera takutin tuh cerita yang ketiga guys. Tuh pokoknya Mera deg-degan. Mera sepanjang jalan kapal itu Mera berdoa sama Allah yang maha kuasa, yang maha tahu. Semoga aja kita nggak apa-apa, dan akhirnya Mera selamat juga guys. Oke, jadi begitu aja ceritanya. Oke, dan for watching guys. Jadi udah nonton video ini sampai habis. Jadi kapan-kapan Mera ngevlog lagi. Soalnya Mera ini aduh sibuknya minta ampun. Soalnya tugas Mera banyak. Pokoknya lagi sibuk deh. Makanya udah beberapa bulan ini Mera udah nggak ngevlog sih. Udah jarang. Jadi ya begitu ceritanya. Terima kasih udah dengerin cerita Mera itu dari awal sampai akhir. Oke guys, jadi Mera akan akhiri video ini dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Yang jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya guys. Terima kasih. Dan kalau kalian udah subscribe, jangan lupa nyalain loncengnya biar notifikasinya kalau Mera bikin video lain lagi bakalan ada notifikasi di HP kalian. Oke, bye-bye. See you.